Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardian Saramiarno. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi mobil Daihatsu Zebra body tech. Tapi body technya belum sliding door. Teman-teman pasti penasaran ya, seperti apa ya. Untuk kapasitas mesinnya 1300 cc. Untuk itu jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir ya. Jadi teman-teman, ini S89 1300 cc. Untuk model lampunya masih satu seperti ini, tapi dia kotak ya. Tuh. Dan di sebelah kiri, di bagian kiri ini teman-teman bisa lihat di sini ada lampu kota dan lampu sen, serta di bawah itu di sini juga ada lampu sennya. Ini seperti S88 kemarin yang saya review juga. Di tengah grillnya bisa dikatakan nggak ada. Jadi ini ada logo Daihatsu-nya di situ, dan untuk bawah itu ada semacam pelindungnya ya. Teman-teman bagi yang tahu namanya nanti bisa tulis di kolom komentar namanya apa. Jadi mobil ini bawahnya sudah dilindungi. Ini bahannya dari besi. Jadi ini buatan sendiri ya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif juga bagi Anda yang pengen membuat mobilnya lebih bagus lagi. Tapi ini beda sih dengan body kit. Kalau body kit itu kan dia menutup gitu ya. Jadi kesannya memang sama-sama membuat mobil kelihatan ceper. Tapi kalau ini lebih ke arah melindungi body ya. Jadi efeknya nanti untuk ground clearance-nya sendiri dia agak sedikit berkurang. Oke, untuk bannya sendiri, ini bannya sudah bukan orinya kayaknya. Dia menggunakan ban ring 13. Untuk profilnya sendiri 175/70. Untuk sistem pengereman sendiri dia masih tromol, baik di belakang ataupun di depan ya. Tapi bagi Anda yang pengen mengganti menggunakan cakram, bisa banget. Tangki bahan bakar di situ, nggak ada penutupnya juga. Untuk pintu sebelah kanan dia nggak ada ya. Di pintu tengah terutama, untuk pintu bagian pengemudi tentu masih ada. Dan di sini ada tulisan juga Daihatsu, semacam list gitu, cuma sampai di bagian sini. Dan itu ada stiker tambahan. Dan ini dikasih juga stiker tambahan ZGM Racing Development. Jadi ini mobil dari teman saya. Beliau join di komunitas Zebra Gajah Munggur. Nah, ini stikernya. Untuk nopungnya sendiri nomor urut 21. Dan mobil ini bisa kita panggil dengan sebutan gembredek ya. Karena di sini ada stikernya gembredek juga. Nah, si empunya sendiri ataupun yang punya dari mobil ini adalah Om Ratno ya. Jadi bagi Anda yang sedang melintas di kawasan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, saya persilahkan untuk mampir. Kalau semisal beliaunya ada di rumah. Rumahnya sendiri nggak jauh dari pertigaan Cengkal. Pasti Anda tahulah pertigaan Cengkal itu di sebelah mana. Kalau dari arah Wonogiri ataupun dari arah Manyaran, nanti akan dipertemukan di satu jalan ataupun satu pertigaan yang sangat terkenal sekali, namanya pertigaan Cengkal. Sebelum Anda melanjutkan perjalanan ke arah Praci Mantoro atau Praci lebih tepatnya. Nah, yang spesial dari mobil ini teman-teman, dia itu made in dari pabrikan ya. Dia bukan karoseri. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya Astrea. Dia made in by Astrea. Dan ini tuh sama kayak yang kemarin saya review. Teman-teman nanti bisa lihat videonya, linknya di atas itu. Oke, untuk bagian belakang seperti ini. Pintunya dia buka ke atas gitu ya. Itu kelebihan yang ada pada mobil Daihatsu Zebra series. Jadi pintunya itu pasti dia ke atas seperti itu bukanya. Untuk yang non karoseri ataupun yang pabrikan. Kalau yang karoseri itu ada yang dia bukanya ke samping seperti halnya Suzuki Cherry itu ya. Jadi untuk membuka pintu bagasi ataupun pintu belakang, teman-teman bisa menggunakan kunci itu.
Dan di sini ada handle-nya. Untuk handle-nya sendiri dia kecil ya. Kalau Espas itu kan agak panjang. Ini dimodif juga bisa sebenarnya. Tergantung kita pinternya seperti apa. Untuk mufflernya dia juga sudah diganti, bukan orinya. Dia besar sekali ya mufflernya. Tapi dia nggak merubah suara dari mobil itu sendiri. Jadi untuk suaranya sama. Dan di bagian sini teman-teman bisa lihat, bisa dikatakan bumper ya, sampingnya ini sengaja dilepas sih. Jadi sudah nggak dikasih bumper yang di sudut itu. Untuk lampunya standar, untuk lampunya cuma dia dibungkus dengan smoke atau spotlight yang sebenarnya dia masih kelihatan nggak menutup secara penuh. Jadi kita bisa bilangnya smoke ya. Untuk kacanya sendiri ini buka ke samping teman-teman, dia lebar sekali ya dibandingkan dengan yang tengah. Untuk yang tengah sendiri dia masih geser kacanya, digeser ke kanan ataupun ke kiri. Untuk yang belakang dia ditarik kalau dari sini, kalau dari dalam itu didorong gitu ya, jadi bukanya di bagian belakang. Untuk depan sama, dia menggunakan regulator. Kita buka untuk interiornya teman-teman. Trimnya dia sudah diganti, ini bukan aslinya. Dan ini semua trim ya, semua trim diganti dengan two tone atau dua warna. Teman-teman bisa lihat, oranye dan putih. Oke, ini handle-nya seperti ini. Untuk pengunci, window by power, ini untuk membuka. Untuk setirnya sendiri ini standar dia. Ini saya malah seneng setir kayak gini. Tapi ini ada tulisannya hijab. Karena untuk S88 ataupun S89 itu biasanya di SNK juga tertera hijab zebra begitu ya. Untuk joknya sendiri dia juga sudah dirubah covernya. Ini cuma dilapisin aja kayaknya. Oke, dashboardnya seperti ini. Jadi yang menarik itu bagian laci. Lacinya sangat saya bisa katakan kayak gepeng gitu ya, datar gitu. Tapi dalamannya dia bisa memuat banyak juga. Nah, di sini ada tambahan blower. Ini sangat membantu sekali pada saat kondisi hujan. Ini sangat membantu sekali. Oke, di sini kita jumpai handle, pegangan tangan. Di sana juga ada. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada LCD monitor, itu 9 inch, lumayan gede juga. Untuk head unitnya masih single din teman-teman. Ini kayaknya dia langsung dihubungkan ke monitornya. Tuas persneling ada di sini. Di bawah itu kita bisa lihat handrem. Terus di sini dikasih lighter juga atau 12 volt di sini. Di bawah ada ampere untuk aki, serta di sini kita bisa menjumpai laci teman-teman, laci ya. Nah, kalau konsol boxnya sendiri di sini ada konsol box. Selanjutnya kita buka bagian tengahnya teman-teman. Oke, nah kesan pertama yang didapat, wah sekali ya, dia dominan warna orange di semua, baik itu trim, bagian lantai, jok terutama. Jadi memang kesannya mewah sekali. Untuk headroomnya sangat tinggi. Saya kelihatan kecil di sini. Ini diisi 4 orang, sangat lega sekali sih. Mantap. Untuk kacanya sendiri memang yang paling belakang itu dia cuma dibuka ke samping sedikit gitu aja, kayak modelnya Suzuki Futura. Jadi modelnya masih seperti ini. Kalau yang sekarang itu kebanyakan permanen dia. Jadi untuk kaca bagian belakang nggak bisa dibuka,
tapi ini ada kelebihannya, dia masih bisa dibuka. Cuma untuk yang bagian tengah, kaca bagian tengah, dia hanya digeser ke kanan dan kiri. Jadi memang belum ada regulatornya, dia belum kacanya modelnya memang pada saat itu mayoritas modelnya seperti itu ya. Untuk legroomnya sendiri sangat luas, kita bisa selonjoran. Dan ini kita duduk di kursi bagian paling belakang. Nah, jadi ini yang menurut saya jadi kelebihan dari Daihatsu Zebra ataupun Espas. Untuk posisi duduknya sendiri, baik di kursi bagian tengah ataupun bagian depan ataupun bagian paling belakang itu sangat lega sekali. Ini keunggulan yang dimiliki oleh Daihatsu Zebra Series. Jadi kalau di dalam mobil seperti ini rasanya nyaman sekali teman-teman. Dan sebagai tambahan safety di sini Om Ratno juga memberikan satu fire stop ataupun apar di belakang pengemudi juga. Nah, ini bisa dijadikan referensi Anda jika masih kebingungan ya mau ditempatkan di mana. Ini bisa jadi alternatif juga. Nah teman-teman, jadi saya bisa katakan mobil ini memang istimewa ya. Apalagi Daihatsu Zebra Series. Saya pertama kali ngerti mobil, megang mobil itu ya dari Daihatsu Zebra Series. Karena untuk mesinnya sendiri ini 1300 cc, sama persis dengan punya saya. Serta mudah sekali untuk dipelajari. Teman-teman, itu tadi video singkat saya. Semoga bermanfaat, banyak kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa bagi Anda yang menyukai video saya ini untuk like ataupun tekan tombol like serta subscribe bagi yang belum. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.